Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas CSD 2017 kelompok ke-18 yang beranggotakan yang pertama yaitu Natasha Dewitasari dengan nomor induk mahasiswa 2017-820100 dan saya Ulfania Tari dengan nomor induk mahasiswa 2017-820133. Di sini saya akan presentasi mata kuliah pendidikan karakter dengan dosen mata kuliah Ibu Fitria Rosmi. Pada kesempatan kali ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi menciptakan lingkungan kelas yang demokratis. Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu pengertian demokratis. Nah, pengertian demokratis ini kelompok kami mengambil dari dua pendapat ahli. Yang pertama yaitu pendapat Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayani yang menyatakan bahwa demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos sendiri berarti rakyat, sedangkan kratos itu pemerintahan. Jadi demokrasi di sini yaitu pemerintahan yang dimana rakyatnya memegang peranan yang sangat penting gitu. Yang berikutnya ada menurut Mukhlas Samani dan Haryanto yang menyatakan bahwa demokrasi adalah menghargai pendapat orang lain, toleransi, terbuka, berprinsip musyawarah untuk mufakat, bila mana perlu melakukan pemungutan suara atau voting demi kepentingan rakyat, bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, dan taat kepada aturan mainnya gitu. Jadi demokrasi itu kan yang tadi udah kita jelaskan, sedangkan demokratis itu sendiri yaitu sifat ketika kita berdemokrasi gitu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada nilai-nilai demokratis gitu. Nilai-nilai demokrasi di sini yang pertama yaitu toleransi. Ketika kita melakukan demokrasi itu yang paling penting itu kita harus toleransi gitu kan. Yang kedua yaitu ada kebebasan mengemukakan pendapat. Ketika kita sedang melakukan musyawarah, kita itu bebas memberikan pendapat gitu. Karena justru pendapat kita itu sangat dibutuhkan gitu kan. Yang ketiga yaitu menghormati perbedaan pendapat. Jadi karena tadi kita diberikan kebebasan untuk berpendapat, orang lain juga memiliki hak yang sama, maka kita harus menghargai pendapat dari orang lain juga. Yang keempat yaitu memahami keberagaman dalam masyarakat. Ketika kita melakukan musyawarah, itu kan kita terdiri dari beberapa orang gitu dan memiliki keberagaman yang berbeda. Oleh karena itu kita harus memahami keberagaman tersebut gitu. Yang kelima yaitu ada terbuka dan komunikasi. Jadi ketika melakukan musyawarah secara demokrasi itu kita harus terbuka dan komunikasinya pun harus jelas gitu. Yang keenam yaitu ada menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia gitu. Kita juga harus menjunjung tinggi dan nilai dan martabat manusia itu sendiri gitu. Yang ketujuh yaitu percaya diri. Jadi kita harus percaya diri tentang pendapat yang akan kita suarakan gitu. Yang kedelapan yaitu tidak menggantungkan diri pada orang lain. Jadi kita sebagai individu itu nggak boleh menggantungkan diri pada orang lain. Kita harus memiliki pendapat sendiri karena kita nggak boleh jadi golongan yang golput gitu. Kita harus memiliki pendapat sendiri, kita harus percaya diri atas pendapat kita sendiri gitu. Karena nanti kita akan bermusyawarah dan menentukan pilihan mana yang sekiranya baik untuk kepentingan bersama gitu kan. Yang kesembilan itu saling menghargai. Nah, kita tuh perlu banget saling menghargai ketika kita sedang bermusyawarah. Itu penting banget saling menghargai antar sesama manusia gitu. Yang ke-10 ada mampu mengekang diri. Jadi kita harus membatasi diri kita gitu. Jangan seenaknya aja ketika sedang berlangsung musyawarah secara demokrasi gitu. Yang ke-11 yaitu kebersamaan. Pastinya kalau kita
melakukan musyawarah secara demokratis itu kita harus memiliki jiwa kebersamaan gitu kan. Kita harus secara bersama-sama untuk mengambil keputusan gitu yang baik untuk bersama gitu. Yang 12 itu ada keseimbangan. Jadi kita harus memikirkan harus menimbang-nimbang nih yang mana yang sekiranya baik untuk kita bersama gitu. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada cara menumbuhkan kultur demokratis di sekolah. Nah, pertama-tama kita bahas dulu nih, apa yang dimaksud dengan kultur demokratis dalam lembaga pendidikan gitu kan. Nah, demokratis memiliki gagasan dasar bahwa kehidupan bersama adalah tanggung jawab bersama dan mesti melibatkan seluruh anggota komunitas. Untuk itu, setiap anggota komunitas sekolah memiliki tanggung jawab dan menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Dengan demikian, setiap individu mampu bertumbuh dan berkembang bersama-sama gitu. Jadi yang dimaksud kultur demokratis dalam lembaga pendidikan itu kita memiliki tanggung jawab yang sama gitu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik gitu kan. Nah, kita itu sebagai warga sekolah gitu memiliki tanggung jawab yang sama, nggak membedakan antara guru, siswa, itu kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendapatkan keputusan yang terbaik gitu untuk kita bersama. Nah, beberapa momen yang dapat menjadi praktis strategi pengembangan kultur demokratis di sekolah ini, contohnya itu seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, dan kepengurusan lain gitu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada cara penanaman karakter demokratis di kelas. Nah, ini penting banget bagi kita calon guru. Nah, caranya itu penanaman karakter demokratis di kelas itu biasanya menanamkan pendidikan karakter demokratis melalui budaya kelas. Guru terlebih dahulu menciptakan suasana kelas yang demokratis, di mana ditunjukkan dengan perilaku untuk bermusyawarah mengambil suatu keputusan hal-hal kecil. Contohnya itu seperti misalkan kita akan presentasi, guru membebaskan siswanya untuk bermusyawarah menentukan siapa yang menjadi moderator, siapa yang akan menjawab pertanyaan, ya seperti itu gitu. Selanjutnya di sini ada cara penanaman karakter demokratis dalam pembelajaran. Yang pertama itu bisa guru mencantumkan nilai-nilai karakter di dalam silabus ataupun RPP. Contohnya seperti tadi, guru misalkan mengajak siswa untuk bermusyawarah gitu di dalam RPP misalkan, atau memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama. Itu kan juga udah menumbuhkan nilai demokratis gitu di dalam suatu kelas gitu. Yang kedua itu ada metodologi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat menginternalisasikan nilai-nilai karakter demokratis gitu. Jadi kita harus memilih metodologi pembelajaran yang memang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan nilai karakter demokratis itu sendiri gitu. Yang ketiga yaitu siswa tidak bisa menjawab atau jawabannya kurang tepat, itu kita sebagai guru tuh nggak boleh kayak langsung bilang jawaban kamu salah gitu. Itu nggak boleh ya, karena seharusnya kita sebagai guru harus mengatakan bahwa jawaban kamu sudah benar gitu. Tapi untuk lebih lebih jawaban kamu sudah benar gitu kan, tapi ibu bisa menambahkan, atau mungkin dari teman-teman semua ada yang bisa menambahkan, itu juga udah masuk dalam penanaman karakter demokratis gitu kan, karena kita mengambil pendapat-pendapat dari beberapa orang untuk nanti kita satukan gitu kan, pendapat yang baik itu seperti apa gitu. Yang keempat yaitu siswa diberikan kesempatan untuk menyajikan hasil kerjanya. Jadi ketika kita memberikan tugas gitu, siswa dianjurkan untuk mempresentasikan gitu hasil kerjanya gitu, agar kita tahu dari sudut pandang si A seperti ini, dari sudut pandang si B seperti ini gitu, mengenai suatu permasalahan atau tugas tertentu gitu.
Yang kelima, evaluasi diadakan dua arah gitu. Evaluasi diadakan dua arah ini antara guru dan siswa gitu. Jadi nggak cuma evaluasi antara siswa aja atau antara guru aja, tapi harus kedua belah pihak gitu, antara guru dan antara siswa. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu manajemen kelas yang demokratis. Terdapat dua pendekatan manajemen kelas yang saling bertolak belakang nih, yaitu ada pendekatan otoriter dan pendekatan iklim sosio-emosional. Nah, pendekatan otoriter di sini yaitu bagaimana cara si guru untuk menciptakan atau menumbuhkan suasana kelas yang tertib gitu kan. Kalau ini si gurunya yang menciptakan dan menumbuhkan suasana kelas yang tertib gitu. Sedangkan kalau pendekatan iklim sosio-emosional ini, guru dan siswa harus bekerja sama untuk bagaimana sih menentukan suatu keputusan secara bersama-sama di dalam kelas gitu, teman-teman. Nah, sekian dulu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.